Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat hidayahnya, alhamdulillah saya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita berikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar umat Islam, manusia terbaik di dunia, manusia termulia di dunia, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan semoga senantiasa kita diakui selaku umatnya oleh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya di sini akan berpidato tentang qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan satu masalah usul pokok dalam Islam. Iman seorang hamba tidak akan sempurna kecuali mesti beriman kepadanya. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, beliau bersabda, "Anta wa minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarah." Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para sahabat, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdirnya yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Qadar menurut bahasa bermakna hukum, yang artinya menghukumi. Adapun qadar dalam takdir, sedangkan qadar menurut istilah adalah hukum Allah Azza wa Jalla yang telah Dia tentukan untuk alam semesta ini, dan Dia menjalankannya sesuai dengan konsekuensi hukumnya dari sunnah-sunnahnya yang Dia kaitkan antara akibat dan sebab-sebabnya semenjak Dia menghendakinya sampai selama-lamanya. Maka setiap apa yang terjadi di alam ini Allah berdasarkan takdir yang mendahulunya. Adapun tingkatan beriman kepada takdir, yang pertama, mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu yang terjadi, mengetahui perbuatan semua makhluknya sebelum menciptakan, sebagaimana Dia mengetahui rezeki, ajal, gerak-gerik di mana mereka dipijak. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taubah 115. Di ayat lainnya Allah firman, dan sesungguhnya Allah itu ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu a'lamu bima kanu amilin idh khalaqakum. Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan ketika Dia menciptakan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menuliskan semua takdir makhluknya di Lauhul Mahfuz. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan sesungguhnya kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Quran Surat Yasin ayat 12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Berfirman kepadanya, tulislah pena. Pena itu berkata, apa yang hamba tulis? Dia berfirman, tulislah apa saja yang akan terjadi. Maka Dia pun menulis apa yang terjadi dan apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Yang ketiga,
iman kepada kehendak Allah Azza wa Jalla, bahwa segala apa yang terjadi di alam ini merupakan kekuasaannya. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dengan rahmatnya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan hikmahnya, dan dihendak Allah Azza wa Jalla tidaklah mengurangi kesempurnaannya sebagian Rabb semesta alam. Kemudian ada macam-macam takdir. Yang pertama, takdir ajali. Takdir ajali yaitu meliputi segala hak sejak 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Semuanya telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua, takdir umuri, yaitu takdir yang diperlakukan atas manusia pada awal penciptaannya. Yang ketiga, takdir sunawi, yaitu yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Yang keempat, takdir yaumi, yaitu dikhususkan untuk semua peristiwa yang telah ditakdirkan dalam satu hari, mulai dari soal perciptaan, rezeki, hidup mati, pengampunan dosa, dan sebagainya. Jadi tidaklah boleh seorang hamba yang mengaku beriman menganggap amal perbuatannya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa ada usaha dan kehendak dari dirinya. Juga tidak dia menganggap dirinya yang paling kuasa untuk berkehendak tanpa sepengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang digembar-gembarkan oleh kaum yang menyimpang, Jabariyah dan Qadariyah. Akan tetapi yang benar adalah kita mengumpulkan antara ikhtiar dan masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas dengan dalil-dalil yang cukup banyak. Adapun mereka yang menyimpang dari jalan yang benar, cukup firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan. Kul mani idillahi famalihu la'il qawmi la yakadawna yabqahuna hadisya. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, maka orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat ke-78. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam pidato kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.